Topik ini ditujukan bagi individu dalam rentang usia dewasa awal, 18 sampai 25 tahun. Menurut Arnett, masa ini merupakan fase transisi dari remaja menuju dewasa, di mana individu mulai membangun identitas diri, menjalin relasi sosial yang lebih kompleks, serta menghadapi tekanan eksistensial dan konflik relasi. Erikson menyatakan periode ini merupakan tahap intimacy versus isolation. Keberhasilan membangun hubungan menjadi fondasi utama bagi kesejahteraan psikososial jangka panjang. Pada fase ini, humility berperan penting dalam membentuk relasi yang sehat melalui peningkatan keterbukaan terhadap kritik dan refleksi diri. Intellectual humility secara khusus mendukung keterbukaan terhadap umpan balik di lingkungan akademik dan profesional yang sangat krusial dalam tahap perkembangan ini. X-Line dan Geyer 2004 mencatat bahwa mahasiswa perempuan lebih menerima humility, tetapi juga lebih rentan mengalami rasa malu saat menunjukkan humility dalam konteks kesuksesan. Sebaliknya, Davis et al. 2013 menunjukkan bahwa mahasiswa laki-laki dengan humility tinggi lebih mudah dimaafkan dalam relasi romantis dan lebih diterima dalam kelompok sosial baru. Selain itu, individu dengan pengalaman konflik sosial, seperti di organisasi, komunitas, atau pertemanan, juga menjadi target penting. Leader humility berkontribusi terhadap terbentuknya norma saling membantu dan pola interaksi yang kooperatif sebagai kemampuan penting dalam membangun dinamika kelompok yang sehat. Sebuah studi oleh Leary et al. 2017 menemukan bahwa individu dengan tingkat intellectual humility yang tinggi cenderung memiliki keterbukaan, rasa ingin tahu, toleransi terhadap ambiguitas, dan rendahnya dogmatisme. Karakteristik ini memungkinkan mereka untuk lebih menerima perbedaan pendapat dan mengurangi kecenderungan untuk terlibat dalam konflik destruktif dalam hubungan interpersonal. Sedangkan Kelemen et al. 2022 dalam ulasannya tentang humble leadership menunjukkan bahwa ekspresi humility oleh seorang pemimpin dapat meningkatkan kualitas interaksi dua arah dan menciptakan iklim relasi yang aman secara psikologis, psychological safety. Nasir et al. 2019 menunjukkan bahwa pemimpin yang rendah hati dapat menumbuhkan empati, rasa syukur, gratitude, dan perilaku etis dalam hubungan interpersonal melalui perantara workplace spirituality. Kruse et al. 2017 juga memperkuat urgensi ini dengan menunjukkan bahwa state humility memiliki korelasi positif dengan kesejahteraan emosional, kreativitas, dan afek positif lainnya yang semuanya berkontribusi terhadap relasi sosial yang suportif. Humility merupakan menyadari kelebihan dan kekurangan diri tanpa merasa superior serta sikap terbuka dan empatik yang membangun hubungan sosial secara sehat dan tidak defensif ketika menghadapi kritik atau konflik. Hasil penelitian Koetke et al. 2024 menyatakan bahwa kerendahan hati intelektual berkorelasi dengan strategi konflik yang konstruktif seperti kerjasama, membuka diri, dan komunikasi terbuka. Kecenderungan untuk mendengarkan dan mempertimbangkan sudut pandang orang lain, terutama dalam konteks konflik. Sebaliknya, kerendahan hati intelektual berkorelasi negatif dengan strategi destruktif, seperti menyerang secara verbal atau menghindari konflik secara pasif. Individu dengan kerendahan hati intelektual memiliki keterlibatan pola pikir reflektif, kebutuhan akan pemikiran mendalam, rasa ingin tahu, dan pemikiran terbuka terhadap berbagai perspektif. Individu dengan humility tidak merasa lebih hebat dari orang lain, tidak mencari perhatian berlebihan, dan tidak bersikap seolah-olah lebih penting dari siapapun. Orang dengan kerendahan hati jenis ini justru menunjukkan rasa hormat, empati, dan kesediaan untuk mendengarkan. Individu ini tahu kelebihan dan kekurangannya secara jujur. Mereka tidak sombong, tapi juga tidak merendahkan diri secara berlebihan. Sikap ini membuat mereka terbuka terhadap kritik dan lebih mudah berkembang. Humility berperan dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan prososial seperti empati, kerjasama, dan pengampunan. Dalam konteks organisasi, humility dikaitkan dengan kepemimpinan yang efektif. Humility dalam kepemimpinan bukan hanya sikap moral, tetapi juga strategi efektif untuk membangun tim yang kohesif, produktif, dan tahan terhadap tekanan jangka panjang. Langkah praktis meningkatkan humility di antaranya. 1. Luangkan waktu rutin untuk meditasi, berdoa, atau menulis refleksi tentang peran Anda dalam relasi dengan sesama dan dunia. Fokus pada keterbatasan pribadi dan bagaimana Anda bisa berkontribusi secara lebih bijaksana. Kedua, saat memimpin atau bekerja dalam kelompok, latihlah untuk lebih mendengarkan dan tidak mendominasi. Gunakan peran bukan sebagai sumber kontrol, melainkan untuk mendorong kolaborasi yang setara. 3. Mintalah feedback dari rekan setelah menyelesaikan tugas kelompok dan tuliskan 2-3 hal yang bisa Anda pelajari dari masukan tersebut, bukan hanya hal yang Anda sukai.